Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirih Berlin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pembina Majelis Satu Cinta Ustadz Reno Anugrah, dan yang kami hormati narasumber kita Ustadz Hafiz Kairo. Selamat datang Ustadz. Dan yang kami hormati Ketua Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang. Dan yang kami hormati para hadirin, saudara-saudari yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih-Nya sehingga pada hari ini Sabtu 22 Maret 2025 bertepatan dengan 22 Ramadan 1446 Hijriah, tentunya dalam acara Majelis Cinta dengan tema Menjadi Pribadi Pemenang Ramadan di Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menyampaikan kita pada zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya Rahayu akan memandu acara pada sore hari ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini, marilah kita buka rangkaian acara kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bang Andre, kepadanya dipersilahkan. Mari kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai acara kita pada sore hari ini guna mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menyimak pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ke 15. Kepada teman-teman kami mohon untuk apabila membawa Al-Quran untuk menyimak, kemudian membaca, menghayati, sama-sama kita menyimak supaya kita mendapatkan pahala dari Allah SWT di bulan yang penuh berkah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun
allazina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin summa innakum ba'da zalika lamayitun Shadaqallahul azim. Demikianlah pembacaan ayat suci yaitu Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 15. Semoga kita semua yang membaca serta menghayati ayat Al-Quran yang dibacakan tadi mendapatkan pahala serta kebaikan yang insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Terima kasih. Wa aril kalam wa billahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, selanjutnya sesi sharing session ya, dengan tema menjadi pribadi pemenang Ramadan. Tentunya sudah ada dua narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Reno Anugrah yang merupakan pembina Majelis Satu Cinta, dan yang kedua nanti ada Ustadz Hafiz Kairo. Untuk itu kami mohon izin Ustadz untuk ke bagian tengah ya, karena ada backgroundnya nih sudah.
Oke, teman-teman hadirin rahimakumullah, kedua narasumber kita pada hari ini sangat spesial sekali ya. Karena sebelumnya saya mohon izin Ustadz Reno ini alumni UIN Sunan Kalijaga ternyata ya. Ya, kita satu alumni ternyata. Dan yang ke sampingnya ini ada Ustadz Hafiz Kairo. Nah ini baru lulus alhamdulillah Magister Agama dalam jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ya. Nah untuk itu tidak berlama-lama lagi dipersilakan kepada Ustadz Reno terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatin min ahli jannah. Semoga yang jawab salam saya doakan menjadi ahli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kenikmatan, kesehatan, kebahagiaan untuk kita. Allah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan kepada siapa-siapa yang dikehendakinya dan mencabut kebahagiaan, kesuksesan dari siapapun yang dikehendakinya. Jikalau hari ini teman-teman di hati kita ada rasa syukur, maka sadarilah rasa syukur itu adalah titipan dari Allah untuk kita sebagai bentuk kesungguhan kita berterima kasih kepada Allah. Jikalau hari ini Allah titipkan rasa bahagia, walaupun mungkin di antara kita ada yang saat ini mungkin ekonomi dalam keadaan kurang, sedang mencari pekerjaan, sedang menanti jodoh yang mungkin belum datang-datang, atau sedang menanti banyak harapan. Yakinlah kalau ada ketenangan di tengah himpitan masalah yang mungkin bertubi-tubi menerpa dan menyapa, yakinilah ketenangan itu didatangkan oleh Allah sengaja dan bukan datang tiba-tiba. Itu datang karena kita wa'amilus shalihat, karena kita gemar berbuat kebaikan. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbicara tentang rasa syukur, tentu rasa syukur itu adalah sebuah latihan dan prosesnya panjang, bukan sekali dua kali, karena godaan kita selalu ada dari waktu ke waktu ya, terutama menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang hebat. Tentu rasa syukur akan selalu diuji dengan dari satu hal ke satu hal yang lain, hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya ketika kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, maka rasa syukur itu akan menuntun bagaimana kita senantiasa bukan hanya sekadar di lisan mengucapkan hamdalah, tapi mensyukuri itu artinya apa? Menjadikan apapun yang Allah titipkan hari ini kita gunakan dengan baik. Nah, termasuk dengan berjumpa dengan Ramadan. Tidak semua manusia berjumpa dengan Ramadan. Makanya judul sharing session kita hari ini adalah bagaimana kita menjadi pribadi pemenang Ramadan ya. Ngomong-ngomong masalah pemenang Ramadan ya, Masya Allah ya. Nanti insya Allah yang bakal sharing banyak nih Ustadz Hafiz ya, karena di hari ini jadi bintang tamu kita ya. Pertama kita ucapkan selamat datang buat Ustadz Hafiz Kairo yang sudah hadir hari ini di sini di Majelis Satu Cinta. Kita doakan semoga beliau senantiasa disehatkan Allah, selalu diberkahi dengan keberkahan Quran, dan mudah-mudahan Ustadz Hafiz
Juga Allah mudahkan semua jalan rezekinya, jalan kebaikan, terutama dalam menginspirasi anak-anak muda agar semakin cinta kepada Quran ya. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan bagi kita semua, terutama bagaimana kita lebih dekat kepada Quran. Karena Nabi tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, maka testimoni seputar bagaimana akhlak suamimu duhai Bunda Aisyah, maka Bunda Aisyah menjawab, karena khuluqul Quran, akhlak suamiku adalah seperti Al-Quran. Masya Allah ya, saking dahsyatnya pribadi Rasulullah sampai istri beliau mengakui bahwa akhlaknya baginda Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Dan kita tahu Ramadan ini kita nggak bisa jauh-jauh dari Quran, karena memang dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa di dalam Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bahkan ya para ulama menjelaskan salah satu yang membuat Ramadan ini berkah sebab ada Al-Quran. Nah, dan Al-Quran ini luar biasa teman-teman ya. Luar biasanya apa? Apapun yang ketempelan Quran itu jadi pribadi yang, ataupun tempat jadi tempat yang dahsyat. Pribadi menjadi pribadi yang dahsyat ya. Coba teman-teman mungkin pernah lihat ya, kalau dalam sejarahnya kita tahu ya, bumi yang dituruni Al-Quran, maka bumi itu menjadi bumi yang paling mulia. Kota itu jadi kota yang paling mulia, yakni kota Mekah dan Madinah ya. Kemudian ada banyak malaikat yang jadi wasilah turun penyampaian Al-Quran. Malaikat itu pun menjadi pemimpin para malaikat, namanya malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian apalagi malam itu turun di Quran, maka malam itu pun lebih baik daripada malam-malam lain, bahkan disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan, namanya malam Lailatul Qadar. Nabi ya yang menerima wahyu Al-Quran menjadi pemimpinnya para nabi, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini amazingnya Quran, dahsyat luar biasa Al-Quran ini. Maka juga sekarang kita lihat ada sih yang sekarang ketempelan Quran juga tiba-tiba amazing dan tiba-tiba menjadi pribadi yang mulia. Contohnya misalnya, jangankan manusia ya teman-teman, pernah beberapa waktu yang lalu saya pernah sharing bilang, teman-teman mungkin pernah lihat kulit kambing misalnya ya, kulit kambing, kulit sapi ya. Nah kayak di depan teman-teman itu ada kaligrafi, tapi itu di kanvas ya, di kertas kan, kanvas. Nah coba bayangin teman-teman, selebar satu halaman itu, kalau seandainya itu kalau itu kulit kambing, sebidang itu ya, sebidang kanvas yang teman-teman lihat, kira-kira harganya berapa tuh? Kulit kambing, polos, nggak diapa-apain, paling 20.000 ya, ya kulit kambingnya aja loh, kulit kambing atau kulit sapi selebar itu ya. Misalnya ada orang motong kambing ya, nah kulitnya itu dikulitin, nah nggak diapa-apain, kira-kira harganya berapa? 20.000 paling ya. Nah, kalaupun mahal 50 deh ya. Kalaupun ada orang nyembelih paling nggak diambil orang juga ya, kecuali udah dikelola ya, udah dikelola, diambil kulitnya, digesek jadi apa namanya, kerupuk itu ya. Kerupuk yang sering di warung Padang tuh ada ya. Nah itu jange. Nah itu mungkin udah mulai dia berharga ya. Tapi berapa sih harga kerupuk jange? Satu kantong berapa? 5.000 paling ya. Yang segini 5.000. Kalau gede dikit 20.000. Lebih gede lagi ya paling 50.000. Paling mahal 100.000 lah ya. Jadi kerupuk. Harga kulitnya dikelola, bisa dimakan, naik harganya. Pertanyaan saya, bisa nggak harganya lebih mahal lagi? Bisa tembus jutaan, bahkan kalau di Dubai bisa 20 jutaan. Harga kaligrafi yang bahan dasarnya adalah kulit kambing atau kulit sapi yang tempat penulisannya itu belakangnya. Benar nggak teman-teman? Nah, bisa naik nggak harganya? Bisa naik ya. Padahal tadi kulit kambing, kulit sapi paling 50.000, 100.000 ya. Bisa jadi jutaan bahkan puluhan juta, ketempelan Al-Quran jadi bahan tempat nulis kaligrafi. Hebat nggak Quran? Hebat nggak Quran? Merubah sesuatu yang tadi harganya puluhan ribu, ratusan ribu bisa jadi jutaan. Masya Allah. Nah ini baru kulit kambing. Nah pertanyaannya sekarang adalah, mau nggak teman-teman kita semua dahsyat nilainya di hadapan Allah? Mau nggak? Dahsyat dalam penilaian Allah, terhormat juga dalam pandangan manusia. Nah, maka Quran
ngajarin kita kalau kita kepengen mendapatkan kemuliaan ya, ada beberapa rumus di dalam Al-Quran. Contohnya di Quran surat 58 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Derajat Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maka Quran ngajarin rumus sukses. Mau nggak diangkat Allah derajatnya? Siapa di sini yang pengen Allah angkat derajat? Angkat tangan. Katakan saya. Katakan saya mau diangkat Allah. Bismillah ya. Gimana caranya? Kata Quran surat ke-58 ayat 11, kamu harus punya iman, kamu harus punya ilmu. Maka orang yang punya iman, orang yang punya ilmu, maka cepat atau lambat hidupnya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, kalau kita menempuh jalan menuntut ilmu, cepat atau lambat pasti percepatan itu datang ke kita kawan-kawan ya. Cepat atau lambat kesuksesan itu akan datang menyapa kita. Ya. Yang penting teman-teman, kita berada di jalan keimanan, jalan menjemput ilmu. Tapi kalau kita tidak berada di jalan iman, tidak berada di jalan ilmu, siap-siap berjuang sekeras-kerasnya, ikhtiar sebesar-besarnya, tapi belum tentu sukses. Kenapa? Nggak ada garansi. Tapi kalau usaha kita, kerja keras kita dalam rangka pengen ya Allah iman saya makin bagus, ilmu saya makin bagus, niscaya Allah yarfa'illah, Allah akan ngangkat derajat kita. Ya. Nah, gimana caranya hidup kita dalam garansi Allah? Nah, salah satunya adalah kita dekat-dekat dengan Al-Quran. Nah, kalau bicara tentang bagaimana memenangkan Ramadan, nah nanti kita minta bocoran ilmunya dari Ustaz Hafiz saja ya. Gimana caranya nih ya? Nah, Ustaz Raina udah bagian bagaimana kita sukses dekat dengan Quran. Salah satunya mencari iman dan mencari ilmu. Nah, maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bicara iman, bagaimana sih orang bisa menemukan betul-betul imannya betul-betul dalam puncak tertinggi keimanan? Apakah sebetulnya orang-orang beriman ini diuji? Iya, ya. Apakah semua orang misalnya kalau dia beriman itu akan menghadapi tantangan yang mungkin bukan hanya ringan tapi berat? Betul ya. Bahkan sekelas para nabi ya, imannya luar biasa. Apakah langsung diikuti teman-teman? Enggak. Nabi apakah diikuti? Enggak ya. Coba bayangin ya, kisah Nabi Ibrahim misalnya. Apakah Nabi Ibrahim seorang yang beriman? Iya, Nabi Ibrahim beriman. Apakah dia langsung diterima dakwahnya? Tidak. Bahkan Nabi Ibrahim harus melewati fase di mana dia harus berhadapan dengan keluarganya sendiri, orang-orang dekatnya yang gak percaya. Cukup di situ? Enggak. Sampai Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan api yang menyala ya, bukan cuma menyala abangku ya, menyala bener ini ya. Tapi orang boleh menyala abangku tapi meredup gitu ya, meredup apinya atas izin Allah ya. Dia nyala tapi hilang rasa panasnya. Oh, ya. Dia menyala karena sifat api memang menyala, tapi panasnya bisa hilang. Nah, siapa yang menghilangkan panasnya? Allah, teman-teman. Nah, maka luar biasa ya kalau kita belajar tentang keimanan ya. Nabi Ibrahim mungkin tidak pernah menyangka kalau api yang berkobar panas ya, tiba-tiba malah menjadi mendinginkan. Hebat enggak? Dan ini kuasa Allah ya. Nabi Musa ya. Nabi Musa dikejar-kejar oleh geng Firaun misalnya kan. Apakah Nabi Musa membayangkan bahwa laut itu akan terbelah begitu saja? Tidak ya. Tugas Nabi Musa apa? Menyebarkan dakwah. Kalau ada perintah Allah, sami'na wa ta'ana, pukulkan tongkatmu. Dipukulkan ternyata jegreng kebuka ya. Nah, terbuka akhirnya bisa lewat sampai selamat ya. Setelah sampai di selamat, airnya nutup lagi. Akhirnya rombongan Firaun and the gang ya, termasuk tenggelam di sana. Nah, gitu ya. Nah, maka luar biasa ya, sesuatu yang mungkin mustahil bisa jadi mungkin kalau kita pakai iman. Makanya iman ini dahsyat ya. Tapi mohon maaf, iman ini nggak bisa dibeli ya. Iman nggak bisa dibeli ya. Nggak ada toko jualan iman, nggak ada ya. Misalnya toko jualan iman nggak ada ya. Jadi harus betul-betul isi ulangnya perlahan gitu ya. Bahkan
bagaimana kita memperbarui iman dengan kalimat la ilaha illallah gitu ya. Bagaimana terus keimanan kita ya. Nah, tadi juga iman itu ternyata kalau orang punya iman itu bisa jadi orang yang beruntung. Surat apa tadi yang dibaca beliau tadi? Surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Jadi langsung ada tuh dijawab oleh Allah ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita punya iman gak akan rugi teman-teman ya. Maka tinggal bagaimana, sejauh mana perjalanan keimanan kita. Sudahkah kita iman kita ini mencontoh Nabi Allah Ibrahim tadi, yang ketika kita dapat ujian sekalipun misalnya seperti diancam dibakar, atau Nabi Musa diancam dibunuh gitu ya, kita tetap memegang keimanan ya. Nah, maka kisah lain juga misalnya kisah Ashabul Kahfi tentang pemuda ya. Tidur pun bisa menyelamatkan iman ya sahabat. Enggak nyangka gitu ya. Teman-teman hobi enggak tidur? Hobi ya tidur ya, apalagi bulan Ramadan ya. Banyak yang tidur biasanya. Ternyata tidur pun bisa tergantung ya. Tidur ini di tangan orang beriman, tidur ini bisa menyelamatkan iman loh ya. Misalnya dibanding maksiat, ya tidur aja lah. Daripada diajak misalnya ngabuburit ya, bukber ya. Walaupun banyak bukber yang cuma wacana misalnya kan. Nah, tapi ternyata lebih, alhamdulillah sekedar wacana Ustaz Hafiz ya. Menyelamatkan. Coba yang jadi realita ya, banyak yang bukber misalnya maghrib udah mepet-mepet sama Isya ya. Kemudian apalagi misalnya bukber terlalu banyak tercampur cowok ceweknya, batasan-batasnya ya. Kemudian misalnya di tempat-tempat bukber ngegibah kan. Alhamdulillah ya kalau bukber sekadar wacana masih diselamatkan Allah ya. Ya kalaupun bukber kan tergantung siapa yang manage-nya ya. Kita bisa ngaturnya gitu ya, bisa tetap tilawah atau ada seremonial. Nah itu alhamdulillah ada tetap tausiahnya ya. Seperti misalnya di event-event acara-acara dakwah itu kan bukber tapi ada santunan anak yatimnya. Kemudian ada rapat untuk agenda dakwah, ada tausiah bersyukur. Nah itu meminimalisir. Tapi coba bayangin ya, reuni SMP, SMA gitu ya. Orang-orang yang mungkin udah 20 tahun gak ketemu kawannya, ternyata ya jadi CLBK gara-gara padahal udah punya suami, punya istri, ketemu di bukber kan nambahin dosa gitu ya. Misalnya ketemu mantannya dulu ya. Tapi mohon maaf misalnya kan hal-hal ini misalnya sejenis bukber segala macam belum tentu bermanfaat. Tapi bisa juga kita katakan tidak semuanya yang bikin mudarat. Ada yang tadi misalnya bukber organisasi lembaga untuk penguatan yatim ya. Itu ada manfaatnya. Cuman memang harus sekali lagi disertai dengan ada gerbang iman, ada gerbang ilmu ya. Bukber kalau mau bermanfaat harus ada peningkatan iman, ada peningkatan ilmu, insyaallah Allah angkat derajat gitu ya. Nah begitu. Nah maka kunci ketika kita kepengen diangkat Allah maka miliki iman. Nah ikhtiar menjemput iman ini dalam Quran surat Al-Anfal misalnya orang-orang beriman itu innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu jilat qulubuhum. Di hatinya itu kalau disebutkan nama Allah itu gemetar. Nah kadang kita butuh bagaimana scanning kolbu ya. Misalnya lagi azan, ada nggak sih getaran iman mendengar azan? Kan asma Allah disebut. Allahu Akbar, bergetar nggak hati kita? Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana. Orang yang beriman ini misalnya ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya ya. Orangnya makin rajin gitu ya. Dengar ayat tentang ancaman takut dia bermaksiat. Dengar ayat tentang bersyukur kepengen dia jadi orang bersyukur. Nambah terus imannya. Dengar ayat bagaimana bahayanya misalnya gak boleh kita mencela orang. Dia bertambah imannya gak mau menghina orang. Ketemu ayat Al-Quran nanti misalnya tentang pergaulan. Gak boleh pacaran misalnya kan. Dia gak mau dia merusak imannya dengan pacaran. Jadi ketemu ayat aplikasikan. Maka wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana. Kemudian yang ketiga wa ala rabbihim yatawakkalun. Orangnya tawakal. Orang beriman ini teman-teman dia tawakal. Bagaimana tawakal itu? Dia berpasrah dengan Allah. Sejak memulai dia bismillah mengakhiri dengan alhamdulillah. Maka orang yang tawakal ini dia enggak takut kehilangan rezeki ya. Maka apa-apa yang menjadi takdir kita akan datang menemui kita. Kemarin sempat ribut ya di medsos tentang apa namanya royalti musik ya sempat rame ya tentang royalti penyanyi itu ya Bang Hafiz ya.
Ada statement yang menarik di saat yang ini saling tuntut, kalau nyanyi lagu saya bayar sekian juta gitu ya, sesama artis ya. Tapi ada satu statement yang bikin saya tuh Masya Allah kok sejuk banget gitu loh. Dengar Mas Opik ngomong, dia bilang ya kalau saya ikhlas sajalah gitu ya. Kalau rezeki saya masih akan datang aja kata Mas Opik. Bener Mas Opik, nggak kayak ya mau gimana katanya. Ya orang ya kalau udah rezekinya datang, Masya Allah. Kayak ya memang dia nyanyi Islami lah ya. Ada juga lagu-lagunya yang umum ya Opik itu ya. Tapi luar biasa lah ya, sekelas beliau ya penyanyi senior. Bisa punya gitu tuh gimana? Mungkin kenapa? Ya kalau saya prasangka baik, karena saya belum pernah nanya dengan Mas Opik. Prasangka baik saya dia ngaji lah ya di taklim mana, kiai mungkin ya. Karena memang banyak kaul-kaulnya ya. Kalau yang menjadi takdir kita tidak akan melewati kita itu kaul siapa Bang? Imam. Kalau yang menjadi takdirku tidak akan melewatiku. Imam Ali karamallahu wajhah ya. Oh Masya Allah ya. Jadi kalau yang menjadi takdir kita tidak akan melewati kita. Nah makanya teman-teman ya jangan khawatir masalah rezeki, jodoh ya. Kalau jodoh pasti akan bertemu. Kalau nggak jodoh cuman pasti jadi bertamu aja sebentar gitu ya. Ya. Kalau jodoh pasti menetap ya. Tapi kalau bukan jodoh pasti menepi gitu ya, berpisah masing-masing gitu ya. Nah gitu ya, maka iman tawakal. Nah, ada rasa ketika kita ngecek diri, aku nih sudah jadi hamba Allah tawakal apa belum, lihat. Apakah diri kita nih sudah tawakal atau masih berharapnya banyak dengan manusia. Ingat ya, Imam Ali mengatakan juga ya di kalam yang lain ya, ucapan beliau, aku sudah pernah merasakan banyak kepahitan dalam dunia ini dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia ya. Makanya patah hati yang disengaja itu adalah berharap kepada manusia ya. Kemudian apalagi masih ciri orang beriman, cirinya adalah dia menunaikan sholat ya. Menunaikan sholat di ayat selanjutnya. Kemudian berinfak, yang kelima, orang yang beriman itu berinfak, dia sholat dan dia berinfak. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah kata Allah. Jadi kalau kita mengamalkan 5 hal ini, kita ini termasuk orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah ya. Kemudian apa? Kita akan mendapatkan di ujung ayatnya apa ya? Warizqun karim. Kita akan mendapatkan rezeki yang betul-betul mulia. Jadi orang beriman ini teman-teman rezekinya itu beda dengan yang lain. Rezekinya itu mulia. Rezeki mulia ini tidak mesti selalu banyak, tapi dia bagaimana mendatangkan kenyamanan, as-sakinah, kebahagiaan ya. Maka teman-teman, maka ikhtiar menjemput iman ini ya menuntun kita sama-sama yang duduk di sini, terutama masih anak muda ya. Jadi bagaimana apapun yang menjadi rezeki kita tuh mudah-mudahan adalah rezeki kemuliaan dari Allah ya. Rezeki kemuliaan ini kadang teman-teman sedikit tapi cukup gitu ya. Luar biasa ya. Banyak orang yang punya uang banyak tapi tidak cukup. Ada nggak? Contoh, uangnya banyak tapi nggak cukup pergi umroh. Aneh gitu ya. Ada orang banyak duit tapi nggak cukup beli tiket Kita lihat kayaknya duitnya ini ratusan juta sih. Tiket umroh kan cuma 30-an, harusnya kebeli dong. Tapi nggak sampai ke Mekah. Kenapa? Ya nggak dicukupin iman, rezekinya nggak kemuliaan, hingga akhirnya berat melepasnya. Tapi ada orang yang rezekinya itu mungkin kayak gajinya nih kayaknya cuma 2 jutaan, 3 jutaan, bahkan 1,5 juta. Kok bisa ya dia berangkat umroh bukan sendiri lagi, sama istrinya, sama anaknya, orang tuanya diberangkatin, ada aja, berarti mungkin rezeki itu adalah rezeki kemuliaan. Karena kalau rezeki kemuliaan melepasnya di jalan Allah tidak berat ya. Kenapa? Karena yakin kalau harta dikeluarkan di jalan Allah pasti akan Allah balikin dengan cara-cara yang terbaik, dengan cara-cara yang lipat gandanya itu dahsyat, gak pernah kita sangka ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita supaya makin sukses harus punya ilmu. Nah ilmu ini didapat di mana? Baca buku, majelis ilmu ya. Apalagi Ramadan ini paling bagus ya. Menjadi madrasah kita, menjadi tempat bagaimana kita mentarbiyah diri kita jadi orang yang lebih baik ya. Salah satunya datang di kajian Majelis Satu Cinta, atau teman-teman bisa ikut kajian online ya, kelas-kelas yang produktif ya. Bisa juga datang di masjid-masjid dekat kita tarawih. Kalau di Palembang ini banyak kultum ya, dengerin, simak gitu ya, dapat ilmu. Nah Masya Allah ya, mudah-mudahan berkah. Itu nanti kita akan habis ini dengerin bagaimana kiat sih
menjadi pemenang Ramadan bareng Bang Ustadz Hafiz saja ya. Makasih, itu saja dari saya. Kak moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, syukron jazakallah khairan Ustadz Reno yang telah menyampaikan awalan untuk kajian kita pada sore hari ini. Nah, selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Hafiz Kairos untuk menyampaikan materinya ya tentang menjadi pribadi pemenang Ramadan. Dipersilakan Ustadz. Ya, terima kasih untuk Ibu Moderator. Izin Ustadz Reno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya takzimkan pembina dari Majelis Satu Cinta Ustadz Reno, dan yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara, yang saya hormati Ibu Moderator MC kita juga pada pagi hari ini, teman-teman semua yang hadir untuk kegiatan majelis kita pada sore hari ini juga. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak atas undangannya hari ini bisa hadir di Majelis Satu Cinta Ustaz. Senang banget melihat Palembang sekarang itu geliat untuk kegiatan-kegiatan majelis belajar agama itu semakin banyak sekarang. Kita memang perlu kegiatan-kegiatan di mana kalau bisa tuh satu wilayah daerah itu ada majelis-majelis anak mudanya juga. Karena memang tidak dipungkiri kita mungkin yang masih muda kadang merasa mendengar beberapa ceramah ini kok agak kurang relevan, kok ini bukan aku dan lain sebagainya, karena memang untuk majelis taklim yang atau pembelajaran berkaitan agama yang fokusnya ke anak muda itu masih sangat sedikit Ustaz. Sekarang itu kebanyakannya adalah mungkin majelis taklim ibu-ibu, ya ibu-ibunya sudah rata-rata pensiun dan lain sebagainya. Iya, topiknya tentu berbeda dengan anak muda yang sekarang itu pembahasannya tuh lebih hidup lagi, lebih bergeliat lagi. Dan saya senang banget hari ini ya Majelis Satu Cinta menjadi salah satu yang pionir lah di Palembang yang akhirnya mendobrak sebuah gebrakan di mana menumbuhkan untuk menjadi sebagai pelopor untuk majelis-majelis anak muda terutama di Palembang ini. Karena kalau misalnya di Jawa udah terlalu banyak Ustaz ya. Tapi kalau misalnya Palembang kita perlu untuk menjadikan wadah ini sebagai untuk berkumpulnya anak muda untuk belajar agama lebih banyak lagi. Dan insya Allah nanti kita harapannya adalah bukan cuman dari satu ini saja nanti, tapi majelis-majelis taklim fokusnya ke anak muda itu nanti bermunculan dan muncul kolaborasi di sana Ustaz. Kolaborasi yang dimana akhirnya kita bisa menjadi sinergi dan menghasilkan manfaat untuk anak muda yang lainnya. Dan izin perkenalan lagi, nama lengkap saya itu sebenarnya Muhammad Hafiz. Tapi biasanya dikenal dengan Hafiz Kairo Ustaz. Hafiz Kairo jadi nama nggak ada Kaironya sama sekali sebenarnya. Tapi karena istilahnya kayak personal brandingnya adalah Hafiz Kairo, ya udah kayaknya lebih mudah untuk diingat sebagai Hafiz Kairo daripada Hafiz-Hafiz yang lain. Karena banyak banget nama Hafiz di Indonesia, terutama di Palembang. Agak Hafiz Mano, ada Hafiz Sako, Hafiz Kenten, Hafiz KM7. Nah ya akhirnya daripada yang lainnya ada Hafiz Kairo. Dan memang saya lahir dan besarnya di Kairo Mesir, lahir di Mesir, pulang ke Indonesia itu tahun 2009. Jadi orang tua saya kebetulan kerja di sana, kuliah di sana juga, awalnya kuliah di Azhar, kemudian kerja di sana dan akhirnya menetap di sana sampai tahun 2009 baru pulang lagi ke Indonesia. Dan ya seperti itulah, dan alhamdulillah kenapa sampai sekarang pun masih bergeliat atau ingin sharing berkaitan dengan ilmu agama terutama untuk anak muda, karena memang jurusan kuliah saya S1-nya itu jurusan ilmu Quran dan tafsir, dan juga S2-nya baru bulan kemarin Ustaz selesai sidang tesis untuk S2-nya di jurusan yang sama, ilmu Quran dan tafsir di UIN Raden Fatah Palembang. Makanya salah satu yang saya inisiasi, yang saya sering banget sekarang sharing-sharing berkaitan dengan ilmu Quran itu di platform namanya Ngobrol Quran. Ngobrol Quran itu alhamdulillah sekarang followersnya sudah 21.100 Ustaz. Itu proses dari tahun 2024 awal. Tahun 2024 awal bulan Februari itu berawal dari, awalnya itu akun pribadi saya Ustaz. Tapi karena hobi nulis, sharing-sharing berkaitan dengan ilmu tafsir Quran,
ternyata ada satu konten di mana itu viral, FYP, dan sejak itu ternyata followersnya menambah terus. Dan akhirnya ketika itu menambah, saya merasa kayaknya ini harus dipisah antara diri saya pribadi dengan apa yang saya bagikan. Akhirnya Ngobrol Quran mulai menjadi akun tersendiri tahun 2024 Februari, dan sampai hari ini bulan Maret alhamdulillah followersnya itu udah 21.000. Dan fun fact-nya 21.000 ternyata didominasi oleh followers Jakarta, Ustaz, bukan Palembang. Makanya di 2 bulan terakhir saya bikin Ngobrol Quran, bikin event offline. Sering banget bikin event offline karena kenapa? Karena pengen yang dikuatkan adalah basis daerah. Karena cukup banyak kalau misalnya kajian-kajian di Jakarta, Jawa, terutama wilayah Jawa, Ustaz, ya, udah banyak banget. Tapi harapan saya adalah seperti apa yang diinisiasi oleh Majelis Satu Cinta ini. Kita pengen menggarap anak mudanya lebih banyak lagi. Kita pengen membuat Al-Quran lebih relevan lagi. Al-Quran itu sangat-sangat menjadikan pedoman untuk kita sebagai anak muda. Makanya dalam 2 bulan terakhir itu kami buat kegiatan namanya The Acceptance Blueprint, Ustaz. Sangat berkaitan dengan penerimaan. Alhamdulillah sudah 3 batch sekarang kegiatannya, dan kemarin kami bikin kegiatan bersama satu amal namanya Lebih Dekat dengan Al-Quran. Itu hadir sekitar 200 anak muda di kegiatan itu, dan sampai sekarang pun malam ini ada kegiatan itikaf sebenarnya. Ya, itikaf di Masjid Jami Al-Muhajirin KM7. Senang banget hari ini bisa ketemu teman-teman semua, baik hadir secara offline maupun online yang menyimak akan nanti. Ustaz Reno tadi sudah menyampaikan banyak materi berkaitan dengan keimanan, bagaimana kita bisa manfaatkan Ramadan ini sebaik mungkin agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang pemenang ke depannya. Dan saya ketika selalu memulai Ramadan itu, kita sering banget ya doa Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Itu doa yang selalu kita panjatkan dari bulan Rajab. 2 bulan, 3 bulan sebelum Ramadan kita sudah siap-siap untuk menyambut bulan Ramadan. Penasaran saya, kenapa sih akhirnya Rasulullah itu mengajarkan doa yang kayak gini sampai benar-benar itu wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan ternyata teman-teman pernah dengar hadis potongannya adalah waraghmu anfu rajulin dakhala alaihi ramadhana tsumman salakha qabla ayyughfarlah. Itu potongan hadisnya yang ketika Nabi naik mimbar, kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad mengucap amin 3 kali. Amin, amin, amin. Di antara salah satu yang diaminkan oleh Nabi adalah raghma anfu rajulin dakhala alaihi ramadhana tsumman salakha qabla ayyughfarlah. Artinya apa? Celakalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian ia tidak mendapatkan ampun dari bulan itu. Teman-teman perhatiin ya kalimatnya. Raghma anfu rajulin dakhala alaihi ramadhana tsumman salakha qabla ayyughfarlah. Celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan tetapi bulan Ramadan sudah usai tapi ia tidak mendapatkan ampunan. Hadis ini tidak mengucapkan seperti ini, teman-teman. Orang yang bertemu dengan Ramadan, kemudian ia melakukan tilawah, kemudian ia melakukan sholat, kemudian ia melakukan sedekah, kemudian ia bersilaturahmi, kemudian ia belajar maksimal, kemudian ia hadir setiap majelis, kemudian ia A, B, C, D, E, F sampai enggak. Hadis ini cuma mengatakan raghma anfu rajulin dakhala alaihi ramadhana tsumman salakha qabla ayyughfarlah. Celakalah orang yang bertemu aja, teman-teman. Enggak diminta bikin amal ibadahnya harus selesai khotam Al-Quran 30 juz, enggak. Atau membaca 1 juz setiap hari, enggak juga. Tapi ketemu aja sama bulan Ramadan, itu insya Allah akan dapat ampunan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dengan kita mempunyai keimanan. Makanya Al-Quran, Ramadan itu sangat-sangat berharga untuk kita sebagai orang mukmin, orang Islam. Itu kenapa? Karena bertemu Ramadan aja, itu insya Allah Allah udah jamin ada ampunan di dalam sana. Apapun amal ibadah sekecil apapun itu, teman-teman. Saya bisa mengatakan kalau misalnya ada yang kebiasaannya, hobinya adalah membawa makanan kucing itu di tasnya. Kasih makanan kucing, itu bisa jadi nanti Allah yang ngampuni. Gara-gara apa? Gara-gara kita mengasih makanan untuk kucing. Itu tok. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu penuh dengan ampunan. Bisa jadi teman-teman ya, bukan karena kalian duduk di sini Allah mendatangkan ampunan, tapi bisa jadi karena kalian mager banget untuk bergerak dari rumah untuk datang sini, tapi kalian paksain datang dari rumah, langkahkan kaki dari rumah sampai ke sini. Yang bikin Allah ridho itu bukan kalian duduk sampai sekarang, bukan, tapi usaha kalian datang dari rumah sampai ke sini. Allah melihat usaha kalian, itulah Allah ridho, itulah Allah mau ngampuni dosa kalian. Karena banyak banget ampun di bulan Ramadan ini. Banyak banget yang kalian bisa lakukan.
Dan bisa jadi teman-teman, bisa jadi gara-gara kita nge-share suatu kebaikan dari sosial media, disitulah Allah akan ridho kepada kita, dan disitulah juga Allah mengampuni kepada kita. Bisa jadi dengan menyelenggarakan kegiatan ini, gak usah kita harapkan seperti besar apapun untuk membuat sebuah inisiasi kebaikan. Man hamma bihasanatin falahu asyru amsalihha. Orang yang baru aja meniatkan, aku pengen bikin kegiatan ini, baru diniatkan aja, itu Allah balas dengan kebaikan. Apalagi setelah dilaksanakannya, Allah akan melipat gandakan 10 sampai bahkan 700 kali lipat. Bahkan Allah gak ada batasan untuk memberi ganjaran dengan hal itu. Seperti ini juga teman-teman hadir di majelis ini, bisa jadi bukan karena teman-teman hadir full secara hari ini di sini, enggak. Bisa jadi langkah-langkahnya itulah yang akhirnya mendatangkan ridho Allah. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya Rasulullah ngomong, "Raghma anfu rajulin dakhala alaihi ramadhana tsumma salah qabla ayyuqarlah." Celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan, tapi Ramadan berlalu tanpa ia mendapatkan ampunan. Itu yang pertama. Makanya kita sangat berharap ketemu dengan Ramadan. Sebenarnya bertemu dengan Ramadan pun itu sudah menjadi pemenang, Ustaz. Karena Allah memberikan keimanan dan akhirnya kita bertemu dengan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita sadarin adalah sering banget teman-teman pasti dengar hadis ini. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh perhitungan pengharapan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Teman-teman, ada enggak di sini yang sampai hari ini puasa karena mau dapat THR atau mau dapat gaji 13 yang cair? Ada enggak di sini? Tidak. Atau misalnya aku pengen dapat nilai A kalau misalnya puasa karena dosen, ada enggak? Enggak. Rata-rata kita semua puasa karena apa? Karena Allah sudah memerintahkan itu. Itu namanya iman. Teman-teman, bisa jadi kalian pulang ataupun misalnya ke WC, ke toilet, ataupun nyembunyi situ, bawa makanan kecil aja, ya Allah aku pengen makan. Tapi karena kita percaya Allah setiap kali mengawasi kita dalam setiap kegiatan, ini kita gak mau makan hal tadi kan. Karena kenapa? Karena kita punya keimanan, Allah itu ada. Allah mengawasi kita, dan kita puasa menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus ini karena kita percaya Allah yang mengawasi kita, dan karena iman itu Allah akan mendatangkan ampunannya. Karena kita cuma hal kayak gitu aja. Kemudian bukan cuma itu, tapi kita harapkan bukan karena kita mengharapkan THR, bukan karena kita mengharapkan gaji ke-13 atau 14 atau 15, enggak. Tapi yang kita harapkan adalah Allah langsung yang membalas pahala puasa kita tadi. Disitulah Allah hanya membalas barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan dan pengharapan ridho dari Allah yang membalasnya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Mengampuni dosanya. Cuman karena puasa. Tapi misalnya kalau perempuan misalnya biasanya ada haid lah, kemudian gak bisa puasa, halangan dan lain sebagainya. Ternyata dilanjutin lagi. Ada hadis yang ngomong man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan Allah yang membalasnya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Kalau yang siap kita di antara kita yang malam hari ini sampai hari ini datang ke masjid untuk sholat tarawih, terus menghidupkan sholat malam, penuh pengharapan, penuh keimanan sama Allah, Allah akan mengampuni dosanya. Terus gimana kalau misalnya kita masih tetap ada yang bolong-bolong sholat tarawih dan sebagainya? Ada satu hadis lagi yang perlu teman-teman ingat. Ada 3 golongan yang doanya itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Di antara 3 orang golongan ini adalah da'watus shaim hina yuftar. As-shaim hina yasum hatta yuftar. Doa yang gak pernah tertolak teman-teman adalah orang yang berpuasa, dari setelah subuh sampai ia berbuka, itu doanya tidak akan pernah ditolak sama Allah. Jadi manfaatinlah. Sekarang kita majelis taklim, majelis belajar ilmu, sini banyak banget malaikat menaungi, banyak berdoa. Kita sering banget kan ngerasa pernah terbesit, aku pengen kayak gini, tapi ternyata Allah ngabulin itu. Ya karena itu posisinya kita sangat dinaungi oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah, banyak malaikat sini. Bahkan untuk hal yang terbesit pun dalam hati Allah mengaminkan dan malaikat juga mengaminkan. Makanya dikatakan da'watus shaimi la turad. Orang yang berpuasa ketika berdoa itu tidak akan pernah tertolak. Doa apa aja teman-teman? Doa apa aja teman-teman? Tapi cara Allah mengabulkan doa itu ada 3 cara. Doa Allah mengabulkan doa itu ada 3 cara. Pertama,
ketika doa yang kita panjatkan itu baik untuk kita dan Allah ridho kepada kita atas diijabahnya doa itu, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Ingat ya, jadi cara Allah mengabulkan doa itu ada 3. Yang pertama, ketika doa yang kita harapkan, yang kita panjatkan itu adalah doa yang akan mendatangkan banyak kebaikan untuk diri kita dan juga mendatangkan keridhaan Allah, maka Allah akan mengabulkan doa itu. Itu yang pertama, itu yang kita sama-sama harapkan. Dan yang kedua, ketika doa yang kita panjatkan itu adalah akan memberikan mudarat kepada kita, maka cara Allah mengabulkan doanya adalah dengan tidak mengabulkan doa itu, namun menggantikannya dengan yang lebih baik. Banyak kan kita biasanya ekspektasi, ya Allah aku pengen masuk kuliah A, ya Allah aku tujuan aku sebenarnya jurusan ini, ya Allah aku pengen kesini, ya Allah aku pengen cita-cita ini. Tapi ketika kita memanjatkan doa itu dan tidak dikabulkan sama Allah, itu berarti sesuatu itu tidak baik untuk kita. Kita ngambil contoh, teman-teman, kalau misalnya kita ngelihat ada anak kecil, anak bayi di situ mainnya, di atas situ, anak sekitar umur balita atau batita, di atas situ, kita bakalan apa coba? Kita bakalan khawatir, kita bakalan takut, dan kita berusaha untuk mengusirnya dijauh dari situ. Padahal anak kecil itu datang ke pinggir itu karena pengen main kan. Yang dianggap itu adalah sebuah hiburan, sebuah kayaknya asik nih. Kalau misalnya aku bisa duduk di bawah situ, di batasan ini. Tapi kita sebagai orang dewasa yang sudah punya pengalaman, ini banyak pengalaman anak-anak kecil kayak itu bisa jatuh dan bisa terluka. Akhirnya yang kita lakukan adalah melihat anak kecil itu kita akannya nggak boleh, jangan di situ, jauh, ini bakal nggak bagus untuk kamu. Tapi karena terbatasnya pengetahuan anak itu, pengetahuan anak yang balita batita itu pengetahuannya, pengalamannya dikit, akhirnya dia nggak tahu kalau misalnya itu sebenarnya buruk untuk bisa di dekat sini, bisa jadi kita pleset, bisa jadi lain sebagainya. Tapi kita sebagai orang dewasa kita paham, kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan bahwasanya anak kecil itu bisa banyak banget terjadi gitu. Dan akhirnya apa, kita harus menghindari anak itu agar tidak terjatuh. Emang anak itu berpikir aku pengen main, aku pengen dapat kebahagiaan, tapi orang dewasa, orang yang lebih paham menghindari anak itu dari perbuatan yang memudaratkan diri kita, memudaratkan diri dia. Itu juga yang terjadi kepada diri kita. Kita seringkali mengharapkan sesuatu yang kita anggap itu baik. Kita seringkali mengharapkan sesuatu yang kita anggap kayaknya ketika aku bisa mencapai A, aku bakalan bisa bahagia. Kayaknya kalau aku bisa mendapatkan dia, kayaknya dia akan membuat aku lebih bahagia lagi. Terus gitu, pengharapan banyak, tapi ternyata yang lebih tahu siapa? Lebih tahu kita atau lebih tahu Allah? Lebih tahu Allah lah. Pasti yang lebih tahu adalah Allah. Allah pengetahuannya nggak terbatas, sedangkan kita pengetahuan kita terbatas, teman-teman ya. Akhirnya ketika Allah itu mengabulkan doa yang tidak mendatangkan kebermanfaatan atau bakal mendatangkan kemudaratan lebih banyak, Allah mengabulkannya dengan cara menghindarkan atau tidak mengabulkan doa itu, tapi digantinya dengan yang lebih baik. Yang itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita dan mendatangkan ridha Allah. Dan yang ketiga, cara Allah mengabulkan doanya adalah dengan menundanya hingga akhirat nanti. Itu adalah 3 yang Allah mengabulkan doa. Maka di Ramadan ini perbanyaklah doa-doa. Perbanyaklah doa-doa yang kebaikan semua untuk diri kita, untuk orang lain juga. Teman-teman pernah nggak dengar ini? Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Da'watul mar'i li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Teman-teman pengen nggak doanya itu diaminkan sama malaikat? Pengen ya? Semuanya pengen ya? Diaminkan oleh malaikat, bukan cuma sendiri aja, tapi kita semua pengen doa kita diaminkan oleh malaikat. Hadis ini mengajarkan bagaimana doa kita itu diaminkan oleh malaikat. Caranya adalah da'watul mar'u li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Kalau misalnya ingin doa kita itu dikabulkan atau diaminkan oleh malaikat, caranya adalah teman-teman doakan kebaikan untuk saudara-saudara kita yang lain. Doa yang kebaikan juga, tapi tanpa sepengetahuan dia, Doa, ya Allah, semoga fulan bin fulan bisa mendapatkan jodoh yang baik. Ketika itu, doa itu diijabah oleh malaikat. Doa itu diaminkan oleh malaikat karena itu adalah doa kebaikan untuk saudara kita, sedangkan dia nggak tahu kalau misalnya kita doakan itu. Dan di saat itu juga malaikat mengatakan walaka bimislim. Dan bagimu seperti itu juga. Jadi ketika kita ingin mendoakan diri kita, itu coba dahulukan orang lain dulu. Dahulukan orang lain. Ketika kita mengalami rezeki yang susah, doakan dulu. Misalnya kita dalam perjalanan keluar, kita melihat orang-orang yang sedang mencari rezekinya, caranya susah dan lain sebagainya, doakan orang itu. Ya Allah, berkahilah rezekinya, bukakanlah pintu rezekimu, sehatkanlah dia dan keluarganya, semoga ia hari ini bisa mendapatkan hasil dan rezeki yang baik. Di saat itu juga malaikat yang dikirim Allah untuk kita
aminkan doa-doa tadi, malaikatnya mengatakan walaka bimithlin, dan sepertimu bagimu seperti itu juga. Jadi kalau misalnya ingin doa kita diijabah, doain aja teman-teman yang sebelah. Kau pengen apa? Ya sudah. Kau pengen apa? Tadi aku doain. Tapi enggak usah kasih tahu kau pengen apa, doain baik. Ketika kita mendoakan saudara kita, di saat itulah juga kita sebenarnya mendoakan untuk diri kita sendiri. Di saat itu juga kita berdoa untuk diri kita sendiri. Dan kemudian teman-teman kita semua hadir hari ini anak-anak muda sekarang itu sering banget ada istilahnya itu quarter life crisis, Ustaz. Quarter life crisis. Quarter life crisis itu apa? Lebih kurang kayak gini. Aku udah tahu arah. Aku udah tahu aku ini siapa. Aku perasaan kuliah baik, tapi kayaknya bukan aku nih ini kuliahnya. Bukan jiwa aku nih. Aku kayaknya ikut organisasi ini, tapi kayaknya enggak dapat seret nih. Aku ikut kegiatan ini, kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, tapi aku udah tahu sebenarnya arah aku nak kemana. Aku ini nak begawe atau sebenarnya nak aku kejarkan itu adalah passion aku. Aku ini nak aku nikah atau nak begawe kejar karir atau sebagainya. Itu quarter life crisis itu benar-benar krisis banget. Krisis identitas iya, krisis iman iya, krisis duit juga. Biasanya kalau usia masih antara baru mulai kuliah dan selesai kuliah tuh biasanya susah-susah banget itu. Antara nyari duit susah, nyari jodoh susah, apalagi nyari lagi. Dan lain sebagainya itu. Akhirnya mengalami banyak namanya anxiety, kecemasan, anxiety, overthinking, apalagi akhirnya. Ya akhirnya di mana kita berpikir kayaknya emang aku hidup ini sendirian deh. Yang nggak ada, mungkin yang orang tuanya nggak ada, atau misalnya nggak ada dekengan bahasanya itu ya. Akhirnya kita merasa sendiri. Di saat itu akhirnya kita seringkali merasa kecewa. Seringkali yang kita balasnya adalah kita melakukan hal-hal yang kita anggap itu akan mendatangkan ketenangan. Kita melakukan hal-hal yang kita anggap itu akan mendatangkan kebahagiaan, tapi ternyata yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang bertolak dengan apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran maupun hadis. Teman-teman, bulan Ramadan ini adalah bulan, tadi disampaikan oleh Ustadz, bulan Al-Quran. Al-Quran itu menjadi sebuah petunjuk bagi orang mukmin, orang muslim. Bahkan perintah puasa itu cuman hanya dispesifikkan itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalimatnya adalah kalimat wahai orang-orang beriman, bukan wahai orang-orang muslim ya. Jadi benar-benar spesifik banget ayat itu, mengatakan orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu seperti apa? Salah satu ciri orang beriman adalah ketika ia gemar datang ke masjid, itu maka dikatakan dalam hadis fasyhadu bi annahu mu'min. Maka saksikanlah orang yang biasa datang ke masjid, itu adalah ciri-ciri orang beriman. Kalau misalnya kalau perempuan kan nggak diajarkan ataupun nggak dianjurkan untuk sering datang ke masjid. Kalau mau tahu bagaimana ciri-ciri orang beriman yang disebutkan dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau mau tahu orang itu beriman atau enggak, lihat aja ucapannya. Ucapannya baik atau enggak. Kalau misalnya ucapannya selalu baik, maka ciri itu adalah ciri-ciri orang beriman. Tapi ketika yang muncul dari mulutnya adalah kalimat-kalimat yang buruk, menyakiti orang, gibah, gosip dan lain sebagainya, maka itu salah satu ciri bukan orang-orang yang mukmin. Misalnya itu gak bisa juga, makanya ada lagi hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Kalau misalnya kita gak bisa menjadi ciri itu, coba kita hormati setiap tamu yang datang ke rumah kita, setiap tamu yang kita sambut baik dari luar daerah, tetangga kita atau apapun. Maka itu ciri orang beriman. Misalnya gak sanggup juga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Itu ciri-ciri, nanti masih banyak banget ciri-ciri orang beriman. Dan teman-teman, tadi saya sebut tadi ya, ketika kita mengalami banyak-banyak krisis dalam kehidupan, krisis keimanan, krisis kepercayaan, overthinking, anxiety, dan lain sebagainya, kita seringkali akhirnya sekarang yang kita lakukan adalah, kebanyakan anak-anak sekarang itu adalah konsultasi dengan psikolog, konsultasi dengan psikiater. Apa beda psikolog sama psikiater? Kalau psikolog itu tidak bisa menempuh sampai jalur obat. Kalau psikiater itu biasanya dia bisa ngasih obat karena dia udah ada pengalaman dokternya. Kalau psikolog itu biasanya dia cuman profesional, cuman ceramah dan lain sebagainya, konsultasi dan diagnosis dan lain sebagainya. Tapi kalau udah psikiater itu dia sampai bisa ngasih obat. Rata-rata anak-anak sekarang itu lari untuk menghilangkan kecemasan, anxiety, overthinking itu adalah minum obat. Minum obat. Atau misalnya datang ke psikolog, curhat dan lain sebagainya, nangis sebagainya. Tapi Al-Quran sudah pernah state kayak gini. Dalam surah Fussilat ayat 44. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa wal ladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama. Maka katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran ini
Al-Quran ini menjadi satu, petunjuk, dan yang kedua adalah penawar dan penyembuh. Penawar dan penyembuh. Qul huwa lilladzina amanu hudan adalah petunjuk, syifa adalah penawar atau penyembuh. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun. Disebutkan orang yang enggak beriman, enggak percaya kalau Al-Qur'an ini sebagai penyembuh dan sebagai petunjuk dan sebagai yang bisa healing, membersihkan diri, membuat diri lebih baik, itu yang enggak percaya tentang hal ini, maka Al-Qur'an akan menjadi apa? Al-Qur'an akan menjadi walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun. Kupingnya nanti tersumbat. Tahu enggak kalau misalnya kita sering tersumbat itu bahasanya itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Atau apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz ceramah, ilmu-ilmu berkaitan Al-Qur'an itu, dia menganggap Al-Qur'an, ayat-ayat Qur'an itu hanya sebagai asatirul awwalin. Menganggap Al-Qur'an itu cuma dongeng dulu, bae. Itu dulu, sekarang beda masanya. Enggak relevan banyak orang mah. Itu zaman Al-Quran udah tidak nyambung lagi apa urusan agama sama urusan pekerjaan. Tidak kate hubungan antara psikologi dengan jiwa manusia dengan Al-Quran. Tidak kate. Itulah sebenarnya ciri-ciri orang yang dikatakan dalam Al-Quran ini. Wa fi adani waqrun. Kuping mereka tersumbat. Apa yang dikatakan Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai penawar, mereka enggak percaya itu. Wa huwa alaihim ama, dan mereka menganggap Al-Quran ini sebagai suatu kegelapan, gelap. Mereka enggak menganggap Al-Quran sebagai petunjuk, enggak menganggap Al-Quran sebagai penawar. Oke? Enggak menganggap Al-Quran sebagai petunjuk, enggak menganggap Al-Quran sebagai penawar. Teman-teman, saya senang banget ketika berkaitan dengan Al-Quran. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai basis atau pedoman hidupnya itu bakal lebih maju daripada orang yang hanya menjadikan penelitian dan lain sebagainya, eksperimen sekarang itu sebagai acuan untuk memperbaiki diri. Maksudnya gimana? Kita anggap kayak gini ya. Anggaplah kita sekarang hidupnya di hutan. Kita mau keluar dari hutan ini. Ada dua orang. Satu, orangnya dikasih buku petunjuk untuk bagaimana bisa survive di hutan, untuk bagaimana bisa waras di hutan, untuk bisa makan di hutan, untuk bisa konsumsi seperti apa, hidup di hutan seperti apa. Dan satu orang lagi, dia tidak diberi pedoman, tapi dia hobi eksperimen. Oke? Yang pertama adalah orang yang dikasih petunjuk, pedoman untuk bagaimana bisa hidup di hutan, keluar dari hutan dengan selamat. Dan satu orang lagi tidak diberikan pedoman, tapi dia hobi eksperimen. Yang ngasih pedoman untuk orang yang pertama itu adalah orang yang tahu bagaimana keadaan hutan ini. Ada hewan apa, ada serangga apa, ada makan apa yang gak bisa dimakan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang bisa menjadi selamat, apa yang tidak bisa menjadi selamat. Sama ada orang, dan yang memberikan pedoman ini adalah mereka, orang yang paham bagaimana bisa membuat orang yang baca buku ini selamat keluar dari hutan. Dan satu lagi ada orang yang aku cuma pengen eksperimen, nak coba dulu. Menurut teman-teman, bakalan lebih mana yang survive di antara dua ini? Yang satu, karena kenapa? Karena dia punya pedoman untuk bisa keluar dari hutan tadi. Dia tahu apa yang bisa dikonsumsi sama yang tidak bisa dikonsumsi dalam hutan. Bagaimana cara survive di hutan, bagaimana bisa berlindung dari hewan-hewan buas, bagaimana bisa terlindungi dari serangga-serangga yang bisa membuat kita sakit dan lain sebagainya. Tapi satu lagi orang yang tadi, sudahlah aku tidak perlu pedoman, aku bisa dewek, tebas hutan itu gawe, dikejar harimau lah, dikejar lebah lah, masuk dalam jurang lah sebagainya. Tapi dia survive, iya. Tapi lebih selamat siapa? Lebih selamat dia yang dikasih pedoman. Itulah juga seperti contoh orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, dia udah tahu cak mano hidup di dunia ini, aku harus ngapoi cak mano biar aku tidak lagi mengalami cemas, aku cak mano bisa bersukses dunia dan akhirat. Saya ada satu hadis di mana satu hadis ini membuat saya tuh sangat percaya orang beriman pasti dia benang. Apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, innallaha yu'tid dunya may yuhib wa man la yuhib. Allah itu ngasih rezeki. Allah itu ngasih, bukan rezeki. Allah itu mengasih dunia, nikmat dunia. Allah mengasih nikmat dunia itu kepada yang ia cintai dan kepada yang tidak ia cintai. Ya, dalam hadis riwayat Al-Hakim itu mengatakan Allah itu memberikan dunia kepada dia yang dicintai dan yang tidak dia cintai. Tetapi wala yu'til iman illa may yuhib. Tetapi
Allah hanya memberikan keimanan kepada hamba-hambanya Ia sayangi. Makanya kita sangat bersyukur hari ini yang kita masih ada iman, itu bisa menjadi tanda kalau Allah itu sayang sama kita. Karena iman ini bukan seluruh orang yang dapat. Allah memberikan nikmat dunia baik yang Dia senangi maupun tidak Ia senangi, Ia cintai maupun tidak. Tapi ketika ada orang yang beriman sampai hari ini, hanya mungkin perempuan menutup auratnya dengan penuh keimanan tadi, perempuan laki-laki menjaga ucapannya penuh keimanan, itu adalah ciri-ciri orang cinta kepada kita. Dan di saat Allah sudah mencintai kita, sudah ketika Allah mencintai satu hambanya di dunia ini, bumi ini, Allah akan mengatakan ke malaikat, aku mencintai hambaku ini, maka jadikanlah seluruh penduduk bumi ini mencintai dia. Situ Allah ketika sudah mencintai untuk hambanya tadi. Dan di bulan Ramadan ini bisa menjadi sebuah kata ini sampai Ustaz Reno tadi, menjadi sebuah madrasah untuk kita keluar menjadi pemenang. Saya ingin mengatakan satu aja yang insya Allah teman-teman kalau misalnya terapkan ini, insya Allah teman-teman bisa hidupnya itu nanti aman dan bahagia terus. Ayatnya adalah surah Al-Imran. U'iddat, di akhirnya itu u'iddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum u'iddat lil muttaqin. Ciri-ciri orang bertakwa atau yang disampaikan hari ini adalah untuk menjadi pemenang, itu orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Teman-teman kalau misalnya hari ini merasa sedih, merasa enggak kurang bahagia, ayat ini mengajarkan bagaimana Al-Qur'an itu mengajarkan untuk sebagai penyembuh, untuk membuat kita bahagia. Caranya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mereka yang menyumbangkan harta mereka, ide mereka, waktu mereka, apapun yang mereka punya mereka sumbangkan untuk orang lain, baik dalam keadaan sempit maupun keadaan lapang. Di saat itulah juga kita bukan hanya membahagiakan orangnya, tapi kita juga membahagiakan diri kita sendiri. Dalam penelitiannya teman-teman kayak gini, ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, itu ada namanya efeknya adalah efek helpers high. Namanya efek helpers high. Efek helpers high ini didapatkan ketika kita membantu orang lain. Kalau bahasa Arabnya adalah man as'adun nas, man as'adan nas. Siapa manusia yang paling bahagia di muka bumi ini adalah mereka yang bisa membahagiakan orang lain. Al-Quran mengajarkan kalau misalnya kita merasa sedih, bisa jadi emang karena kita terputus sama sosial. Ada kita udah terlalu lama mengurung diri. Kita nggak banyak membantu orang, kita nggak menyumbangkan apa yang kita punya untuk orang lain. Akhirnya efeknya apa? Akhirnya kita murung, sedih. Makanya alladzina yunfiquna fis-sarra, infak ini nanti banyak artinya. Teman-teman penyelenggara kegiatan hari ini, Majelis Satu Cinta ini, mereka mengorbankan apa? Mereka mengorbankan ide, mereka mengorbankan waktu, mereka mengorbankan usaha, membuat flyer, desain sebagainya, itu adalah mengorbankan sebuah tenaga untuk apa? Untuk bisa membahagiakan orang lain yang hadir hari ini. Dan ketika saat itu teman-teman melakukannya adalah melakukan kebaikan untuk orang lain, di saat itulah secara psikologi itu nanti ada bahasanya efek helpers high. Efek helpers high itu nanti mendatangkan apa? Ada dopamin dan adrenalin, akhirnya itu membuat kita bahagia. Al-Quran mengajarkan itu sebenarnya mengajarkan apa? Untuk memberi orang lain. Kenapa? Karena itu sebenarnya untuk obat kita. Mencari bahagia itu bukan kita happy-happy, mendengar musik lain sebagainya, enggak. Ternyata Al-Quran mengajarkan untuk bisa membuat kita bahagia, hidupnya adalah damai, terus tenang dan lain sebagainya. Salah satu yang diajarkan adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mereka yang selalu membantu orang itu baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Ya, dan di saat itulah ketika kita bisa menerapkan satu ini aja, insya Allah kita semua akan selalu bahagia. Insya Allah. Karena apa? Karena yang kita lakukan adalah membantu orang lain. Ternyata efek membantu itu bukan cuma untuk orang lain, tapi untuk diri kita juga. Dan saya ingin menyampaikan terakhir teman-teman ya, Al-Quran itu bukan obat, tapi Al-Quran adalah penyembuh. Bedain ya. Tadi saya mengatakan qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Maka katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin, Al-Quran ini menjadi petunjuk sama menjadi penawar atau penyembuh. Teman-teman, saya pengen analogi ini seperti dalam obat. Misalnya saya atau kita lagi sakit demam. Kita saat ini lagi sakit demam, teman-teman ya. Coba perhatiin. Kalau misalnya kita lagi sakit demam, kita gimana untuk bisa sembuh? Caranya gimana? Kita beli obat demam biasanya apa?
paracetamol. Paracetamol benar ya Ustaz ya? Nanti coba kalau misalnya Ustaz lagi demam, minum obat paracetamol. Dalam obat paracetamol itu pasti ada petunjuk Ustaz ya? Ada petunjuk dalam obatnya itu. Teman-teman bisa nggak biar kita bisa cepat sembuhnya lebih cepat? Aku nak cepat sembuh dari demam ini, akhirnya aku minum setablet itu. Hah? Tidak bisa, kenapa tidak bisa? Ada dosis. Tahu dosisnya dari mana? Petunjuk dari obat itu sendiri kan? Benar kan? Teman-teman, obat yang kita konsumsi untuk sembuh dari demam, itu ada petunjuknya. Tidak boleh kau konsumsi ini langsung tabletnya biar dalam 1 menit sembuh, tidak. Itu bahkan overdosis, bahkan tambah sakit bahkan mungkin bisa kematian akibatnya itu. Dan akhirnya dalam obat itu ada namanya petunjuk. Tapi untuk bisa sembuh, apakah cukup kita melihat petunjuknya itu aja? Aku sakit demam nih, aku tahu paracetamol itu adalah obat. Tapi apakah cukup membacanya paracetamol obat penyembuh demam? Apakah cukup itu teman-teman? Sakit demam atau tidak sakit batuk lah, batuk. Nih ada obat batuk. Ada obat sirup batuk. Oke, baca 2 kali sehari habis makan. Dah dibaca itu. Apakah cukup itu untuk bisa buat kita sembuh dari batuk? Enggak cukup. Enggak cukup ya? Tapi harus obatnya harus dimakan atau dikonsumsi. Al-Qur'an, ketika kita membaca Al-Qur'an, ternyata Al-Qur'an itu ketika kita bacanya aja, baca petunjuk Al-Qur'an itu aja mendatangkan pahala. Ya, nanti hadis Abdullah bin Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillah, dan sepanjangnya sampai akhir hadisnya, intinya adalah barang siapa yang membaca Al-Qur'an walaupun 1 huruf, itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Al-Qur'an itu ketika membaca petunjuknya aja itu dapat pahala dan itu bisa mendapatkan efek untuk diri kita baik. Apalagi nanti teman-teman ketika membaca Al-Qur'an itu nanti nah balik kayak tadi, obat kalau misalnya kita baca doang sembuh gak? Enggak. Al-Qur'an kalau misalnya kita baca doang ada efeknya, ya ada efeknya untuk diri kita. Tapi apakah itu cukup? Untuk bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai penawar harus apa? Harus apa? Kalau obat dikonsumsi, kalau Al-Qur'an harus diamalkan. Benar. Jadi Al-Qur'an itu tidak akan berfungsi secara maksimal ketika kita cuma bacanya aja doang, enggak. Ada, pasti ada efek relaksasinya ada, tenangnya ada, Allah ridho bisa juga ada. Karena Allah sayang sama kita itu bahkan untuk membaca petunjuknya Al-Qur'an itu aja mendatangkan ketenangan, mendatangkan ridho Allah, apalagi sampai kita bisa mengamalkan. Ketika kita bisa mengamalkan satu aja dari apa yang diajarkan Al-Qur'an tadi apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, mereka yang menyumbangkan dalam keadaan sulit maupun lapang. Disitulah kita bisa membahagiakan diri kita. Berarti Al-Qur'an benar-benar mengajari sebuah syifa, menjadi penyembuh, bukan cuma obat doang. Karena obat bisa jadi kita konsumsi terus tapi kita gak sembuh. Tapi Al-Qur'an mengatakan, coba kau laku ke ini, insya Allah kau senang terus. Makanya Al-Qur'an itu pasti menyelesaikan masalah akarnya, bukan cuma masalah permukaan aja, tapi menyelesaikan akar dari permasalahan itu. Dan Al-Qur'an tadi ngomong apa? Bukan cuma petunjuk, tapi juga sebagai penawar. Kalau obat itu ingin berfungsi sebagai maksimalnya, itu jangan cuma dibaca aja obatnya, tapi juga dikonsumsi. Al-Qur'an jangan cuma hanya sebatas dibacanya, walaupun Al-Qur'an memang dibacanya itu mendapatkan pahala, tapi hendaknya juga diamalkan agar itu bisa menjadi penawar syifa, menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit nafs yang lain. Nanti anxiety, kecemasan, overthinking, dan lain sebagainya. Dan akhirnya ketika kita bisa menerapkan satu ayat itu aja, sebenarnya ada 3. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, mereka yang bisa menyumbangkan hartanya baik dalam keadaan lapang sempit. Dan yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Ternyata ciri-ciri orang bertakwa itu adalah mereka yang bisa mengelola emosi. Mereka yang bisa mengelola emosi nanti banyak ya. Ada ekspektasi, ada harapan, ada marah, ada takut. Itu semuanya emosi. Yang mereka bisa mengelola itu insya Allah nanti Allah menjadikan itu orang-orang ciri bertakwa. Dan yang terakhir adalah wal afina 'anin nas, dan mereka yang senang memberikan maaf kepada orang lain. Tapi kalau misalnya teman-teman gak bisa ngelakuin 3, coba ambil satu aja. Atau misalnya di antara tiga itu yang berinfak atau mengelola emosi, atau yang ketiganya adalah memaafkan manusia. Udah, itu doang.
Itu menjadi ciri-ciri orang bertakwa dan itulah akan menjadi ciri-ciri orang yang bisa menang di bulan Ramadan. Insya Allah itulah yang sebenarnya dapat saya sampaikan. Ustadz, terima kasih banyak atas undangannya sekali lagi hari ini. Semoga Ustadz semakin sehat selalu, kayaknya banyak banget kegiatannya. Salut, kagum banget ini tiba-tiba di Palembang, tiba-tiba di Morenim, tiba-tiba di Oki Ustadz. Insya Allah semoga jadi berkah. Baik Majelis Satu Cinta, Ustadz sendiri, teman-teman semua hari ini hadir. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk moderator MC juga, dan semoga ada manfaatnya. Saya mohon doanya juga ya, tadi kan sudah disampaikan untuk bisa Allah, malaikat mengaminkan itu, kita saling mendoakan kebaikan. Saling mendoakan kebaikan. Kalau teman-teman pengen apa, misalnya pengen duit, doain aku dulu banyak duit, insya Allah nggak banyak duit. Kalau misalnya teman-teman pengen punya jodoh, doain aku dulu punya jodoh, maka nanti malaikatnya bakalan mendoakan, mengaminkan juga agar kalian juga bisa mendapatkan jodoh. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf kalau masih banyak kurangnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Hafiz Kairo dan juga Ustadz Eno yang telah menyampaikan materi tentang menjadi pribadi pemenang Ramadan. Baiklah, selanjutnya hadirin yang berbahagia ya, silakan untuk sesi tanya jawab ya, sesi pertanyaan. Jika ada pertanyaan, nah boleh ya, dipersilakan ya untuk menyebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik, kuliah di UIN Raden Fatah jurusan Hukum Perbandingan Mazhab. Mau mempertanyakan kepada Kak, ini Kak, tentang hadis yang pertama tadi, itu hadisnya sahih atau enggak, atau dan diriwayatkan oleh siapa kalau boleh tahu Kak? Dan yang kedua, pertanyaannya ada dua. Kenapa ilmu Al-Quran itu dinamis dan elastis sehingga bisa dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang itu Al-Quran itu ilmunya itu bisa diterapkan. Kenapa Kak alasannya Kak? Terima kasih. Mohon izin. Oke, baiklah, terima kasih ya. Kalau gitu tampung dulu ya Ustadz ya. Iya, dipersilakan untuk yang bagian akhwat boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oci, saya izin bertanya Kak. Menurut Kakak, bagaimana Kak cara menyembuhkan luka batin di bulan Ramadan dan kesempatan kita untuk merenung, berbagi dan memperkuat jiwa agar lebih tenang dan lebih bahagia dalam menjalani hidup sehari-hari. Itu saja, terima kasih. Oke, baiklah, itu ya Ustadz ya, pertanyaan tadi yang pertama dari Ikhwan itu terkait dengan hadis yang disebutkan tadi, apakah sahih ataukah riwayatnya dari siapa, dan juga kenapa ilmu Al-Quran itu relevan Ustadz sampai sekarang atau relate banget gitu sampai sekarang. Nah, terus ada pertanyaan dari akhwatnya tadi, bagaimana menyembuhkan luka batin, intinya tenang dan bahagia tipsnya gitu. Terima kasih. Yang agak rumit kayaknya beliau ya. Nanti kayaknya kalau untuk luka batin solusi yang paling jitunya itu adalah mengikhlaskan. Nah, cuman memang mengikhlaskan ini tidak segampang membalikkan telapak tangan, butuh proses. Orang sampai kepada titik tenang harus cari bagaimana, apa sih pesan Quran biar tenang, misalnya bismillahirrahmanirrahim, ala bizikrillahi tatmainul qulub, misalnya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Maka balikin lagi ke Allah ya, kalaupun ada musibah berarti ini titipan Allah supaya kita bisa kuat. Kenapa Allah titipkan ke kamu? Karena kamu tuh pasti hebat, karena tidak ada ujian melebihi batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kamu dapat ujian begini, ya pasti karena kamu tuh hamba Allah yang kuat, kamu bisa atasi itu.
Nah makanya selain kita mencoba diri minta kekuatan dengan Allah, diiringi dengan berprasangka baik terus dengan Allah. Yang pertama kita yakini ini titipan Allah, baik buruk adalah ujian dari Allah. Kemudian yang kedua kita minta dikuatkan Allah melewatinya. Kemudian yang ketiga kita kepengen bahwa ada selalu prasangka baik dengan Allah, pasti berlalu gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah meyakini semua pasti berlalu, maka sedih sementara, bahagia sementara. Ada lagunya ya, nanti nyanyi dewe ya. Artinya semuanya itu sementara kan loh ya. Nah maka saat hati ini mungkin lagi terluka, yakinlah itu sementara. Bentar lagi kamu senang deh, yakinlah. Seperti kamu pernah sakit batuk, apakah kamu batuk selamanya? Enggak juga. Apakah kamu pusing sama? Enggak juga gitu ya. Nanti ada fase tenang. Nah kadang ya ujian yang datang itu adalah bahasa kasih sayang Allah. Saat orang lagi di ujian, dapat ujian, dia sering minta lagi ke Allah, ya Allah ngapa aku cak ini ya Allah. Nah bahasa kamu manggil ya Allah aku cak ini itu bahasa yang mungkin dikangenin oleh Tuhan, yang itu kamu gak ucapin saat kamu senang dan kamu bahagia. Nah maka ujian, tantangan, cobaan itu bisa jadi menjadi bahasa panggilan cinta Allah, begitu dia ya. Barakallah. Silakan Ustaz Habis. Ya, terima kasih untuk dua yang bertanya hari ini. Terima kasih Ustadz Reno juga sudah menjawab tadi untuk pertanyaan dari akhwatnya tadi. Tapi yang saya ingin mulai dari pertanyaan pertama itu tadi, apakah hadis yang pertama tadi itu sahih atau seperti apa? Yang saya baca di sini di websitenya adalah hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, muhaddisnya Al-Albani, masdarnya Hidayatul Ruwah, isnadnya Hasan, yang mengeluarkan hadisnya adalah Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Muslim. Nanti sudah cukup detail untuk bagaimana sanad hadis itu dan kebenarannya seperti apa. Hasan sahih itu. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, kenapa Al-Qur'an itu fleksibel, atau kalau misalnya bahasa kami di kuliah itu sholihun likulli zamanin wa makan. Al-Qur'an itu bisa beradaptasi dengan lingkungan, keadaan zaman apapun itu loh. Karena Al-Qur'an memang memiliki nilai-nilai yang itu bisa diterapkan di zaman kapanpun. Kenapa? Karena memang ada perubahan terus yang kita alami. Contoh, sekarang kita mengalami perubahan apa? Sekarang kita mengalami nama kemajuannya AI, Artificial Intelligence. Itu sekarang lagi ada perubahan. Nah ini nanti ada perubahannya ke bukan mata uangnya, mata uang fisik, tapi sekarang udah berubah ke mata uang digital atau cryptocurrency-nya nanti. Nanti itu gimana Al-Qur'an menanggapinya? Pasti di antara semua perubahan itu ada satu yang enggak berubah. Ada yang perubahan enggak berubah adalah nilainya. Nilainya oke. Berarti kalau misalnya kamu mau melakukan A, itu sebenarnya bentuknya aja berubah, tapi isinya itu enggak berubah. Paham ya? Jadi contoh, misalnya besi. Besi itu bisa enggak berubah bentuknya? Tapi kandungnya masih tetap menjadi besi kan? Contoh lagi, misalnya emas. Emas itu nanti banyak banget bentuknya. Ada jadi lampu, ada jadi perhiasan, gelang, anting, dan sebagainya. Tapi intinya atau zat yang esensinya adalah tetap sama, adalah emas. Al-Qur'an itu kayak gitu. Bentuknya mungkin banyak berubah-berubah, nanti banyak banget. Kata dari juga belajar mazhab ya. Mazhab kan, perbandingan mazhab tadi juga. Itu kenapa? Padahal sumbernya cuma satu. Misalnya contoh yang paling bisa kita ngerasakan adalah hadis terkait berkaitan wudu. Hadis ayat berkaitan dengan wudu. Nanti adalah berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Itu permasalahannya kenapa nanti ada yang Imam Syafi'i mengucapkan cuma 3 helai cukup, ada yang Imam Hambali sampai setengah, ada yang sampai ke seluruh kepala dan sebagainya. Itu tahu enggak asalnya ada dari apa? Kami belajar dari tafsir kitabnya Tafsir Ayatul Ahkam. Itu permasalahannya adalah bagaimana ulama memandang huruf ba-nya. Biru usikum itu. Apakah ba-nya ini ilsak, apakah ba-nya ini sebagai sambutan, apa ba-nya ini sebagai litab'id atau sebagian dan sebagainya. Antara satu ulama dengan satunya berbeda pendapat. Tapi gara-gara melihat huruf ba ini satu berbeda, akhirnya muncul banyak perbedaan pendapat. Karena cuma satu huruf. Satu huruf aja, huruf B ya. Dan itulah akhirnya bagaimana Al-Qur'an bisa menyesuaikan dengan siapa yang bacanya dan bagaimana konteksnya dan bagaimana keadaannya. Dan itulah emang Al-Qur'an perlu fleksibel karena biar bisa masuk terus menerus di setiap zaman. Dan hadirnya Majelis Satu Cinta ini ingin membuat Al-Qur'an, membuat pelajaran agama itu
relevan sama anak muda. Berkaitan, oh iya benar ini. Iya, ngapa aku baru sadar sekarang ini? Itu yang sebenarnya diinginkan. Nah, emang perlu Al-Quran itu, bahkan kalau bisa itu sampai tingkat anak-anak. Anak-anak itu bisa merasakan, iya aku perlu baca Quran ini ternyata. Kayak gitu, keinginannya seperti itu. Bukan Al-Quran cuman akhirnya dibaca oleh orang-orang yang mungkin sudah lanjut usia doang yang semangatnya. Tapi kita pengen harapannya adalah anak-anak muda, karena emang perlu untuk adaptasi nilai-nilainya tadi di setiap zaman dan setiap tempat. Untuk pertanyaan tadi dari akhwat tadi berkaitan dengan bagaimana bisa menyembuhkan luka batin ya. Sebenarnya ketika membahas mau cerita berkaitan dengan luka batin ini akan sangat kaitannya erat dengan cerita Nabi Yusuf. Sangat erat kaitannya dengan cerita Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf itu dalam Quran surah Yusuf itu apa? Itu qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitu sajidin. Nabi Yusuf itu cerita sama orang tuanya, ayahnya Nabi Yakub. Ayah, aku mimpi ngelihat 12 bulan, 12 bintang planet itu bersujud memberikan kehormatan kepada saya. Kata ayahnya apa? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kau cerita apa yang kau mimpi ini ke saudara-saudara kau. Fayakidu laka kaida. Maka karena saudaramu akan mencelakakanmu. Nabi aku bukan ngomong nanti saudara-saudaramu nak mencelaka kamu. Tapi Nabi aku ngomong apa? Age, kalau kau cerita ke ini udah pasti saudara kau bakal menyelakai kau. Sudah dikasih tahu Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf sudah kasih tahu jangan diceritai ini karena saudaranya ada punya iri dengki. Maka Nabi Yakub dalam ayat ini ngomong fayakidu laka kaida. Pasti saudara-saudaramu itu akan membuat jebakan atau mencelakakanmu. Pasti, udah pasti. Dengan cerita itu coba kita sadarin ya. Contoh misalnya yang bertanya tadi diomongin, jangan kau pergi ke sini, kau pasti bakalan celak. Kalau ada yang ngomong kayak gitu. Tapi masih tetap aja datang. Apa yang menjadi relevan adalah Nabi Yusuf sudah dikasih tahu, saudara-saudara kau tuh benci sama kau, iri sama kau. Tapi ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu ngolok Nabi Yakub, kami pengen ngajak Nabi Yusuf untuk keluar. Mengajaknya jalan-jalan. Tapi Nabi Yusuf udah tahu saudaranya iri, benci, dengki. Tapi Nabi Yusuf apa? Nabi Yusuf tetap ikut sama saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Yusuf apa? Dimasukkan dalam sumur. Padahal udah tahu, dia udah dikasih tahu sama bapaknya. Nabi Yakub udah dikasih tahu, kau bakal dicelakai, kau bakalan akan dilukai dan sebagainya. Tapi yang Nabi Yusuf mengedepankan apa? Mengedepankan husnuzan kepada Allah. Emang ketika Nabi Yusuf dimasukkan dalam sumur, itu sakit memang. Tapi yang dikedepankan oleh Nabi Yusuf adalah ketika Allah mentakdirkan sesuatu kepada saya, itu tidak akan bisa sesuatu yang bisa menolaknya. Tapi aku yakin Allah ketika melakukan sesuatu, baik itu menjadi luka batin dan lain sebagainya, itu pasti akan selalu menjadi baik untuk aku. Ujungnya apa? Ujungnya akhirnya Nabi Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dan ketika ketemu saudaranya dia apa mengatakan? Ayatnya lupa. Intinya adalah Nabi Yusuf mengatakan, aku akan mengampuni apa yang kamu lakukan. Karena apa yang dikedepankan adalah sakit yang dia alamin itu emang satu proses yang Allah pengen itu kita laluin. Dan ketika kita ridho, di saat itulah juga Allah ridho kepada kita. Dan saya ingin mengatakan ini ya, Nabi Yusuf itu mengedepankan positive thinking atau husnuzonnya sama Allah. Pernah dengar ayat ini enggak? Ini insya Allah bisa menjadi salah satu penawar yang paling kuat nih. Yang penawar paling kuat untuk kita semua. Ayatnya adalah wa mallahu yuridu zulmal lil ibad. Dan Allah tidak pernah ingin kezoliman, keburukan untuk setiap hambanya. Ayat ini satu aja. Apa yang kita laluin ini bukan karena Allah benci, bukan karena Allah enggak senang sama kita, bukan karena Allah ingin mencelakakan kita, enggak. Tapi ayatnya mengatakan wa mallahu yuridu zulmal lil ibad. Allah tidak pernah ingin kezoliman, kecelakaan, keburukan untuk setiap hambanya. Setiap hambanya yang enggak didetailkan, harus beriman, harus enggak didetailkan kayak itu, enggak. Lil ibad setiap hambanya. Jadi siapapun Allah selalu menginginkan yang terbaik. Dan yang terakhir saya ingin mengatakan ketika kita mendapatkan ujian, kita hanya berpikir ujian yang Allah kasih ini apakah karena Allah murka atau Allah emang karena sayang. Karena kan Ustaz sudah mengatakan ketika Allah memberikan ujian itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Bagaimana kita membedakan antara ujian atau musibah atau luka tadi itu menjadi musibah atau ujian dari Allah karena Allah sayang atau apakah ujian ini menjadi sebuah bentuk kemurkaan Allah kepada kita? Caranya sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Diucapkan oleh ulama
kalau mau tahu ujian ini sebagai bentuk Allah sayang sama kita adalah ketika kita menerima ujian itu, kita ikhlas, kita ridho dengan apa yang kita lalui. Itu ciri-ciri ketika ujian itu sebagai bentuk kecintaan Allah kepada kita. Tapi ketika kita menerima ujian itu dengan putus asa, marah, reaksinya buruk, negatif dan sebagainya, kita marah sama Allah, itu adalah ciri-ciri ujian yang Allah berikan kepada kita adalah ujian Allah karena Allah murka sama kita. Berarti yang kita harus lakukan apa? Kita harus bisa melatih diri untuk bisa menerima setiap apa yang Allah takdirkan untuk kita. Sakit, iya sakit. Tapi ketika kita mengedepankan husnuzan kepada Allah, insya Allah nanti ini akan semakin lama berkurang. Latih aja terus, dilatih aja. Makanya kata dalam Al-Quran itu terakhir, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, di akhir ayatnya apa? La'allakum tattaqun. Kalau misalnya teman-teman belajar tafsir, ini kalimat tattaqun bukan muttaqin, beda. Muttaqin itu orangnya, tattakunnya adalah aktivitasnya. Kalau bahasa Inggris verbnya. Berulang-ulang, perilaku yang terus dilakukan. Perilaku tadi memaafkan, mengikhlaskan, meridokan tadi, itu benar harus diulang-ulang sampai benar-benar kita plong. Makanya orang-orang yang sabar dalam hal-hal melakukan menahan sakit dan lain sebagainya itu nanti Allah ganjarnya apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah yang langsung akan membalas kesabaran atas sakit yang kita lalui tadi itu tanpa Allah hitungan enggak. Karena kau sudah nahan sakit ini selama 2 bulan, aku bakalan ngasih kau kebahagiaan 2 bulan. Enggak, bukan kayak gitu. Cara Allah mengasih kebahagiaan itu bukan cuma hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Itu yang akhirnya harus kita pahami berkaitan dengan sloka batin, bagaimana cara menyembuhkannya itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Ustadz Reno dan juga Ustadz Hafiz. Mungkin ada lagi dari para hadirin yang ingin bertanya. Masih ada waktunya, boleh dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz dan Kak Reno ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan materi tadi, bagaimana kunci menjadi pribadi pemenang Ramadan dengan cara berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup, meninggal ataupun mohon maaf yang sudah mengalami broken home seperti itu. Dan kedua yaitu apakah ada amalan dahsyat dari baginda kita Rasulullah SAW yang dikhususkan pada malam 10 hari terakhir pada bulan Ramadan yang ditujukan kepada orang tua baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal atau yang sudah mengalami broken home seperti itu. Seperti itu Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Untuk akhwatnya ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, baiklah. Itu Ustaz, ada satu pertanyaan. Bagaimana kuncinya sebagai agar menjadi pribadi pemenang Ramadan, jalurnya dari bakti orang tua dan juga amalan apa untuk di 10 terakhir Ramadan ini? Iya, terima kasih tadi untuk pertanyaannya tadi. Memang sangat relevan dengan kita yang mungkin masih belum menikah itu biasanya. Yang belum menikah itu biasanya hubungan sama orang tua itu sangat-sangat erat dan sangat-sangat ingin kita kalau bisa berbakti sama orang tua. Dan bentuk berbakti itu banyak banget sekarang bentuk berbakti. Bentuk berbakti itu sangat banyak dan kayaknya kalau misalnya kita sebut satu-satu itu kayaknya sampai besok kayaknya baru selesai itu pembahasan nyebut satu persatu tadi. Tapi pada intinya adalah bentuk berbakti itu dicirikan dalam Al-Qur'an itu fala taqul lahuma uffin. Kita menggerutu itu aja sebenarnya itu salah satu bentuk yang tidak berbakti. Itu batas minimalnya itu berarti. Berarti maksimalnya banyak dong yang bisa dilakukan lebih banyak lagi. Tapi bagaimana tadi pertanyaan berbakti. Ya, jalur berbakti kepada orang tua, Ustaz. Okay. Ya. Yang sudah meninggal. Yang meninggal ataupun yang masih hidup ataupun yang broken home. Gitu. Oke, kita mungkin sama-sama tahu yang ini hadisnya ridullah fi ridul walidain. Dan kita diajarkan satu doa yang itu sebenarnya doa yang bukan galau ya kayaknya itu menjadi satu doa yang harus diucapkan setiap kali kita berdoa. Doanya apa? Rabbana ighfir
lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang harus selalu kita ucapkan. Karena kenapa? Karena teman-teman, tadi saya ngomong apa? Al-Quran menjadi petunjuk, Al-Quran menjadi penawar. Pernah nggak kalian terbaca ayat ini? Coba ya perhatiin ya. Ada hukum sebab akibat. Ada sebab, ada akibat ya. Kita paham ya. Ada sebab, ada akibat. Orang luka karena dia jatuh bisa. Orang luka karena dia ke sayat silet dan lain sebagainya. Coba saya perhatiin ayat ini ya. Ayatnya adalah surat Maryam ayat 32. Wabarran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Coba perhatiin, ini sebab akibat. Dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Perhatiin ini. Dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Sebabnya adalah, sebab yang tidak membuat dia celaka adalah berbakti kepada ibu. Akibatnya apa? Hidupnya tidak sombong dan tidak juga celaka. Coba teman-teman introspeksi sekarang masing-masing. Jangan-jangan yang membuat hidup kita celaka sekarang itu karena ada hubungan tidak baik antara kita sebagai anak dengan orang tua. Ya, jangan-jangan ada komunikasi, ada berbakti itu yang kurang sama antara kita sebagai anak sama orang tua. Bisa jadi kita jadi sombong karena ada komunikasi yang tidak terbangun di rumah. Bisa jadi kita jadi sombong gara-gara tidak ada hubungan baik sama ayah kita. Bisa jadi kita menjadi celaka karena ada hubungan yang tidak baik di rumah. Maka salah satu caranya adalah untuk menghilangkan itu adalah caranya dengan berbakti. Cara paling mudah berbakti adalah membaca doa Rabbanaghfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berulang-ulang 10 kali kalau bisa. Ulang terus bacanya. Itu adalah salah satu cara yang paling diajarkan Al-Quran itu untuk bisa cara kita berbakti kepada orang tua. Makanya ayatnya adalah wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Susah enggak kalau misalnya kita menjaga selalu? Kadang kita kan berantem juga kan sama orang tua kan. Ada kan? Momen-momen kita kesel, momen-momen kita kayak dan sebagainya. Tapi itu manusiawi. Makanya ayatnya apa yang tadi? Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka katakan ya Allah, ampunilah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidik aku, membesarkan aku sewaktu kecil. Susah untuk berbakti kepada orang tua selalu konsisten, susah kan? Susah untuk bisa, kadang-kadang kita marah, kadang kita emosi. Makanya Allah itu lanjutin ayatnya selanjutnya adalah Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah itu tahu apa yang sebenarnya tersimpan dalam hati kita. Emang kadang-kadang kita kesel, tapi Allah tahu. Iya, ada apa-apa. Makanya Allah Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah tahu apa yang sebenarnya ketika kita mengalami gejolak marah-marah kesel itu. Allah tahu. Makanya Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihin fa innahu kanil awwabin ghafura. Apabila kalian itu menjadi orang-orang soleh karena ingin selalu berbakti kepada orang tua, tapi karena kita manusia biasa itu balik, kadang marah, kadang tidak teguran, kadang apalah terjadi banyak-banyak akhirnya kedurhakaan sama orang tua kita. Makanya Allah ngomong di ayat selanjutnya, Allah lebih mengetahui apa yang terdapat dalam hati kita masing-masing. Jika kalian menjadi orang yang soleh, fa innahu kana lil awwabin ghafura. Maka sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang awwabin. Tahu awwabin itu apa? Orang yang berbuat salah tapi balik lagi. Orang berbuat salah tapi balik lagi. Kita kesal sama orang tua tapi kita maafkan orang tua lagi. Kita kadang durhaka sama orang tua tapi kita maafkan orang tua lagi. Membangun komunikasi yang baik lagi. Kita kadang marah, hubungan tidak baik sama orang tua tapi kita perbaiki lagi. Itu namanya awwabin. Kita buat salah tapi balik lagi. Kita buat salah minta ampun lagi. Kita buat salah, awwabin, berbalik terus. Buat salah balik lagi, buat salah balik lagi. Fa innahu kana awwabin ghafura. Maka ia menyukai orang-orang yang awabin tadi, melakukan kesalahan tapi balik minta ampun kepada Allah, minta maaf sama orang tua. Ghafurah, sangat mengampuni mereka yang mereka pengen selalu bisa berbakti. Tapi kadang emang manusiawinya itu iman yazidu wa yanqus, naik turunnya tadi. Makanya batas minimalnya adalah membacakan doa Rabbanaghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dan yang terakhir tadi untuk broken home kayak gitu juga sebenarnya. Kayak gitu juga. Apa yang bisa dilakukan kita sebagai anak untuk orang tua. Amalan terbaik apa di 10 hari terakhir yang Nabi ajarkan adalah itikaf kan. Itikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Itu yang mungkin yang bisa kita lakukan dan maksimalkan selama itikaf itu di bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja. Ustaz Adi mau ditambah?
supaya terang ya, udah agak gelap ya. Iya, luar biasa ini pertanyaannya ya. Saya pengen juga ngebahas yang dikit yang kalau yang broken home. Sebenarnya gini, anak berbakti itu tidak bisa dipengaruhi bagaimana perlakuan orang tua dengan kita. Jadi kita adalah kita gitu ya. Jadi nggak bisa misalnya, mohon maaf misalnya ada orang ya, dia itu mungkin sakit hati Kak Hafiz ya. Akhirnya dia coba membuktikan, aku bisa sukses loh tanpa ayah misalnya kan. Akhirnya dia benar-benar Allah kasih kesuksesan. Nah, Allah kasih kesuksesan, tapi kemudian setelah sukses dia tuh kepengen membuktikan dan pengen mempermalukan ayahnya. Maka mohon maaf, semua perjuangannya di hadapan Allah yang selama ini kerja keras, sukses, tiba-tiba tumbang seketika amal kebaikannya. Yang tadi awalnya tuh sebenarnya sabar, pengen sukses, membuktikan kita tuh bisa loh sukses tanpa bergantung sama ayah. Tapi amalan itu tiba-tiba rubuh, bukan rubuh bahasa Indonesia, roboh ya, sorry, roboh seketika hanya karena apa? Hanya karena ingin memojokkan bahwa ayahnya itu enggak tanggung jawab, tapi aku tuh bisa. Nah, sifat seperti ini enggak disukai Allah ya, enggak disukai Allah. Makanya kalau rumus Quran tuh wa ahsin kama ahsanallahu ilaih, surat Al-Qasas ya. Berbuat baiklah kamu ya, sebagaimana Allah yang telah berbuat baik kepada kamu, bukan sebagaimana untuk kita berbuat baik dengan kita. Tapi rumus Quran tuh salah satu yang lain ya, tentu yang menuntun kita berbuat baik itu adalah karena Allah telah baik dengan kita. Nah jadi mohon maaf, sampai kalaupun ada orang tua ya berpisah karena mungkin gak cocok, ada salah satunya mungkin yang saling sakiti hingga mungkin ibunya yang gak betah atau bapak kita gak betah, akhirnya pisah ya. Sehingga ada yang sampai beberapa orang tua tuh tidak menafkahi ya. Bapak mungkin sibuk dengan keluarga yang baru ya. Ibu begitu juga, hingga akhirnya ada anak yang harus ke panti asuhan. Bahkan harus dirawat oleh neneknya ya. Nah, maka orang kalau ada seperti ini ya, maka jangan pernah menyimpan rasa dendam. Karena rasa dendam itu menghapuskan keberkahan ya. Yang tadinya kita udah sabar, bisa sukses, bisa strong, amal itu roboh bahkan hancur gara-gara apa? Karena kita kepengen membuktikan kepada orang bahwa bapak kita mungkin ibu kita nggak bertanggung jawab, hingga akhirnya Allah pun nggak ridho. Nah tadi dibacain hadisnya kan, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Hati-hati ya, walaupun mungkin sepelihat dia emak bapaknya itu mungkin kan udah ada tanggung jawab, ternyata mungkin gara-gara omongan itu dia ada rasa sakit walaupun dikit ya. Dia tuh bener, dia tuh salah, tapi dia tuh sebenarnya enggak sampai ke situ juga pikirnya, tapi karena anaknya ngejek dia, menghina, memojokkan, akhirnya dia sakit hati, hilang keberkahan. Nah, kalau hilang keberkahan siap-siap Allah enggak ridho, kita bisa enggak selamat ya. Nah maka rumus, kalaupun ada di antara kita pernah mengalami fase seperti ini, maka tetap ikhlaskan, tetap muliakan ya. Tugas kita adalah memuliakan, membahagiakan orang lain, apalagi orang tua ya. Mau seburuk apapun tetap muliakan, begitu ya. Mungkin itu, barakallahu fikum. Dan untuk amalan terakhir di bulan Ramadan, untuk kita semua tentu memperbanyak itikaf, baik cowok atau cewek ya. Kalau istilah hadis tuh Nabi tuh mengencangkan sarung ya Ustaz ya. Artinya apa? Memperkuat betul-betul ibadah ya di 10 malam terakhir. Dan mudah-mudahan kita semua kita berdoa mudah-mudahan juga mendapatkan Lailatul Qadar ya. Untuk akhwat yang mungkin lagi halangan, jangan sampai bangun kesiangan ya. Tetap menjaga barokah malam Lailatul Qadar itu dengan menghidupkan istighfar, mohon ampun, doa. Yang gak boleh itu kan cuma sholat, baca Quran kan. Boleh kalau kita istighfar, doa ya. Maka jangan sampai bablas kesiangan ya, kalah sama ayam, nah rugi gitu ya. Ayam udah bangun ya, udah sahur bahkan ayam ya. Mungkin sahur juga ya di bulan Ramadan ayam ya. Mungkin karena lagi halangan kamu gak bangun, rugi ya, hilang malam Lailatul Qadar, begitu. Barakallah. Baiklah, syukran jazakallah khairan Ustadz Reno dan juga Ustadz Hafiz. Itulah tadi teman-teman, ada banyak sekali ya pembelajaran yang bisa kita amalkan pada hari ini, yaitu diantaranya banyak-banyak berdoa tadi ya. Tadi kalau kata Ustadz Hafiz ada penyampaian, celakalah seseorang yang bertemu Ramadan tapi enggak mendapat ampunan ya. Dan tidak ada doa yang akan tertolak
kalau doanya orang yang sedang berpuasa. Nah, jadi kalau kata orang Palembang, mumpung Ustaz ya, mumpung dikabulkan, jadi banyak-banyaklah berdoa ya. Selain itu kita juga harus memperbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran ataupun aktivitas mendekatkan diri kepada Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran merupakan penawar dan penyembuh ya. Dan tentunya dalam rangka kita mengikhlaskan, menerima dan berhusnuzon kepada Allah. Itu saja untuk mengambil keberkahan acara kita pada hari ini. Doa dan muhasabah yang akan dipimpin oleh Ustadz Reno, kepadanya dipersilakan. Ya, baik, kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita bermohon ampun kepada Allah, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allah berikan kita, izinkan memperbaiki amal-amal kita. Semoga Allah terima amal-amal kita, terutama di bulan Ramadan ini. Ya Allah, tuntun kami jadi orang yang lebih baik. Ya Allah, jadikan kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang Kau ridhai. Ya Allah, jangan sampai ya Allah Ramadan kami berlalu begitu saja dan kami belum menjadi orang yang baik. Ya Allah, maka dengan cara apa lagi kami ini bisa mendekat ya Allah, kalau Engkau kirimkan Ramadan di antara kami masih ada yang terlalai. Ya Rabb, jadikan kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang Kau ampuni. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ampuni kami ya Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ampuni dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Astagfirullahalazim. Mari kita ucapkan istighfar kawan-kawan. Astagfirullahalazim, Nastaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nastaghfirullah wa atubu ilaih. Nastaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Marilah teman-teman semua mengangkat tangan. Saya berikan waktu 2 menit. Sahabat semua silakan berdoa sesuai keinginan hati masing-masing. Mintalah dengan Allah apapun yang ingin kita minta. Yakinlah di majelis ilmu ini disaksikan para malaikat, dihadiri orang-orang baik, orang soleh soleha. Semoga Allah ampunkan semua hajat kita. Silakan berdoa kepada Allah. Yang ingin pengen dapat rezeki, minta dengan Allah. Yang pengen sehat, minta dengan Allah. Amin. Mintalah. Mintalah apapun. Yang kepengen kabul cita-citanya, sebutin cita-citanya. Titip doanya buat orang tua antum semua. Silakan sebutkan nama orang tua kita. Saudara kandung kita. Bagi Anda yang mungkin sudah berkeluarga, doain pasangan, anak-anak. Dan titip doanya juga buat Majelis Satu Cinta. Doain Ustadz Reno, Ustadz Hafiz, dan orang-orang yang mungkin pernah baik dengan kita. Doain semua. Titip doanya, mudah-mudahan keberkahan mengalir. Amin. Doain juga saudara kita di Palestina, ikhwah. Hari ini Palestina kembali berduka. Lebih dari 200 orang kembali dihantam secara brutal oleh Yahudi. Kita doakan di Ramadan ini, ya Allah kuatkan saudara kami yang ada di Palestina. Silakan doakan. Dan doakan juga kaum muslimin muslimat, wabil khusus sahabat kita yang ada di kiri, kanan, depan, belakang, yang mempersiapkan acara ini, yang menyiapkan flyernya, mendokumentasikannya, meng-share-nya, menjadi hostnya, menuntun kehadiran jamaahnya, mengajak teman-teman doain semua. Siapapun yang bergabung, semoga Allah berkahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافي المزيد يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا Muhammad. Ya Allah, jadikan kami yang di sini ya Allah adalah pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبة والتقت على طاعة وتوحدت على دعوة وتعهدت على نشرة الشريعة فوسك اللهم رابطاتها وعدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. Allahumma amin. Ya Allah, kabulkan doa kami, ya Allah, berkahi doa kami, ya Allah, terimalah amal ibadah kami, ya Allah, terimalah puasa kami, ya Allah, bimbing kami, ya Allah, untuk menjadi anak muda yang bertakwa dan istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula rangkaian kajian Majelis Satu Cinta dengan tema menjadi pribadi pemenang Ramadan. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.